Jadi kalau kami melihat selama undang-undang itu ada, maka belum ada perubahan. Oke? Tetapi kami melihat anggaran yang dibutuhkan untuk membangun tempat itu 460 sekian triliun, itu kalau dipakai untuk mengangkat guru P3K maka jutaan orang bisa terbawa. Kalau itu dipakai untuk membangun puskesmas, maka kelurahan-kelurahan se-Indonesia belum ada puskesmas bisa dibangun puskesmas. Kalau kata undang-undang, hari ini ibu kotanya masih Jakarta. Dan menurut undang-undang, nantinya akan pindah ke Nusantara. Betul nggak? Nah, nanti saya lihat, kalau saya terpilih, kita akan kaji ulang itu semua. Juru bicara Menteri BUMN Arya Sinulinga, ia mengatakan sudah waktunya membalas apa yang sudah diberikan Kalimantan untuk Indonesia. Kontribusi Kalimantan untuk Indonesia sudah sangat besar. Hal ini disampaikan Arya menanggapi pernyataan Anies Baswedan yang mengkritik rencana pemindahan ibu kota Indonesia ke ibu kota Nusantara ke Kalimantan. Lihat anggaran yang dibutuhkan untuk membangun tempat itu 460 sekian triliun, itu kalau dipakai untuk mengangkat guru P3K maka jutaan orang bisa terbawa. Kalau itu dipakai untuk membangun puskesmas, maka kelurahan-kelurahan se-Indonesia belum ada puskesmas bisa dibangun puskesmas. Anies menyebut jika anggaran untuk IKN dipakai untuk membangun puskesmas, maka seluruh kelurahan yang belum ada puskesmas akan ada. Jika dipakai untuk kesejahteraan polisi atau tentara, maka akan meningkat. Arya lalu mengingatkan besarnya kontribusi yang diberikan Kalimantan untuk Indonesia. Salah satunya ekspor batu bara di Kalimantan Timur mencapai hampir 100 triliun rupiah. Kalau cuma 600 triliun rupiah, itu kecil dibandingkan kontribusi Kalimantan. Sehingga Arya mengatakan sudah waktunya bandul pembangunan dipindah ke Kalimantan, sebab sumber daya alam yang dikeruk dari Kalimantan harus memberikan kontribusi besar untuk Indonesia. Menurut Arya, semua pembangunan tersentral di Jawa. Akibatnya, kalaupun dikasih pembangunan pun, orang-orang terbaiknya pergi ke Jawa. Apa kurang kejamnya Jokowi? Dia bikin IKN, dia jual nggak laku ke Cina, dia jual ke Amerika nggak laku, dia jual ke Mesir nggak laku, dia jual ke Malaysia nggak laku, dia jual ke Singapura nggak laku. Lalu akhirnya dia paksa oligarki itu untuk nyumbang di depan. Kurang cukup. Dia suruh APBN pindahkan 20, 30, 40% ke IKN. Pada saat yang sama, seorang pria berkeluarga di Kupang, tempat Parera, 2 hari lalu merobek perutnya karena nggak bisa beli beras. Ini yang bakal jadi headline besok. Padahal kita mau bicara kota lebih luas. Bapak Ibu semua, kita adalah orang-orang yang dipilih secara politik melalui proses pilkada. Dan di dalam Bapak Ibu mengelola program, Bapak Ibu pernah tentu merasakan sesuatu yang direncanakan dengan baik, memiliki dasar yang kuat, dia tidak perlu otot politik untuk bisa dilaksanakan. Sesuatu yang punya dasar kuat dan baik dirasakan masyarakat, dengan sendirinya akan menggelinding. Dengan sendirinya akan menggelinding. Tapi kalau dia tidak memiliki dasar yang kuat, ya, kemudian tidak jelas yang mendapat manfaat siapa, maka wali kota itu harus kerja keras, pakai otot politik untuk membuat program yang diinginkan jalan. Betul tidak, Bu Sila? Jadi, saya melihat bila ini adalah rencana yang baik, ya pasti jalan terus. Pasti jalan terus. Tapi bila ini ada masalah, saya juga kadang-kadang heran, kenapa sering ditanyakan ya? Apa ada masalah ya sebetulnya gitu? Loh iya kan? Kok saya tidak ditanyain bagaimana dengan pangan murah, bagaimana dengan subsidi BBM? Loh itu kok nggak pernah ditanyakan gitu? Tapi kok IKN selalu ditanyakan ya gitu? Apa sebenarnya dalam alam bawah sadar kita ada pertanyaan ya sesungguhnya gitu? Jadi saya melihat bila ini adalah rencana yang baik, ya pasti jalan terus. Pasti jalan terus. Tapi bila ini ada masalah, saya juga kadang-kadang heran, kenapa sering ditanyakan ya? Apa ada masalah ya sebetulnya gitu? Loh iya kan? Kok saya tidak ditanyain bagaimana dengan pangan murah, bagaimana dengan subsidi BBM? Loh itu kok nggak pernah ditanyakan gitu? Calon Presiden Anies Baswedan kembali menegaskan bahwa dirinya sangat menolak pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Menurut Anies Baswedan, pembangunan IKN tidak akan menghasilkan pemerataan ekonomi masyarakat, malah justru akan menciptakan ketimpangan ekonomi. Hal itu disampaikan Anies Baswedan dalam dialog terbuka yang digelar Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru.
yang IKN tadi, saya numpang jawab di 1 menit ini. Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Jadi antara tujuan mau memeratakan Indonesia, tidak. Kalau mau meratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia. Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan. Karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi sekali lagi nih, antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu tidak nyambung. Nah, kami melihat di sini problem. Ini problem. Karena itu ini harus dikaji secara serius, karena tujuan kita yang saya sampaikan tadi, Indonesia yang setara, Indonesia yang merata, argumennya sama, tapi menurut kami langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tapi justru dengan membesarkan semua kota yang ada di seluruh Indonesia. Makasih. Baik, terima kasih. Anies Baswedan menyebut pembangunan ibu kota Nusantara itu sangatlah bertentangan dengan fakta di lapangan. Apalagi, pembangunan kota baru hanyalah akan membuat ketimpangan dengan daerah sekitarnya. Jadi antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan tidak nyambung. Karena itu, Anies berpandangan membangun Indonesia tidak cukup dengan membangun satu kota, akan tetapi harus membangun dan membesarkan seluruh kota yang ada di Indonesia. Menurutnya, langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tetapi justru dengan membesarkan seluruh kota yang ada di Indonesia. Capres Anies Baswedan juga menegaskan bahwa tujuannya memeratakan Indonesia dimulai dengan membangun kota-kota kecil yang ada di Indonesia. Maka yang harus dilakukan yakni membangun kota kecil menjadi menengah dan menengah menjadi besar di Indonesia. Pada kesempatan ini, Anies juga mengaku selama dirinya menjadi Gubernur DKI Jakarta, ia tidak pernah menerima perintah dari pemerintah pusat untuk memperbaiki sistem kesehatan dan pendidikan. Selain itu, selama dirinya menjadi Menteri Pendidikan, juga tidak ada perintah dari pemerintah pusat untuk membuat program pendidikan. Pernah tidak ada perintah untuk memperbaiki pendidikan? Tidak pernah. Kalaupun ada perbaikan pendidikan dan kesehatan di setiap daerah masing-masing, hal itu bukanlah perintah langsung dari pusat, melainkan atas inisiatif pemerintah daerah masing-masing. Jikalau ada wali kota bupati yang memperbaiki kesehatan, maka bupati dan wali kotanya yang peduli, bukan karena pemerintah pusat. Karena itu, Anies Baswedan berjanji bila terpilih menjadi presiden 2024 nanti, dirinya akan merombak semua kebijakan yang tidak pro terhadap perbaikan kesehatan dan pendidikan. Ke depan harus diubah, harus ada guideline dari pusat untuk semua isu, harus dikerjakan semua daerah. Mbak Nala, 3 kilo lagi ya, 10 kilo kan dok? Udah 7 kilo, udah. Aku 7 kilo aja hari ini. Pas. Ih, Mbak Nana 3 kilo lagi kan dok, 10 kilo yuk. Ayo. Udah, pas nih aku 7 kilo. Harus 3 kilo lagi, jadi 10 pas. Ya udah, asal Teh Sali bisa jawab dulu satu pertanyaan. Aku kasih pertanyaan, kalau bisa jawab aku deh 3 kilo. Oke, siapa takut? Aku kan smart. Ya udah, apa dampak pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur, Kabupaten Penajam Pasir Utara terhadap hak masyarakat adat di sana? Kita tahu di sana ada suku adat Pasir, ada suku adat Balik. Bagaimana bisa memastikan bahwa hak-hak mereka atas tanah tetap terlindungi walaupun pembangunan ibu kota negara akan dilakukan persis di kediaman mereka? Apa yang diungkapkan oleh Anies Baswedan ternyata sesuai fakta. Belakangan, media asing menyoroti rencana pemerintah Indonesia memindahkan ibu kota negara yang dianggap mendatangkan polemik. Di antaranya adalah nasib suku asli yang terancam tergusur dan tidak lagi memiliki tempat tinggal. Suku asli Penajam Pasir Utara, lokasi ibu kota negara Nusantara, dalam rilis oleh BBC, mengaku khawatir akan terusir dari tanah leluhurnya sendiri. Di zaman sekarang, sudah kesusahan mencari pekerjaan, apalagi nanti lebih susah lagi. Bagaimana cara membiayai anak sekolah? Anak-anak mau seperti apa? Mau tinggal di mana? Masyarakat adat menyebut patok-patok wilayah IKN Nusantara menerobos tanah adat yang mereka kerjakan secara turun-temurun. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan sejumlah NGO memperingatkan potensi konflik yang kemungkinan melibatkan 16.800 orang dari 21 masyarakat adat di sekitar IKN
Nusantara. Saat ini, patok-patok wilayah ibu kota sudah masuk perkampungan, menerobos tanah yang secara turun-temurun mereka garap menjadi perkebunan. Lahan orang tua, saudara, sekitar 4 hektar. Ada juga saudara-saudara di sekelilingnya lahan-lahan itu. Lahan yang diperoleh turun-temurun berstatus segel tanah atau penguasaan lahan berdasarkan surat bermatre yang diketahui oleh aparatur desa. Ia meminta lahan-lahan jangan dirambah. Sementara Kepala Suku Adat Pasar Balik memperkirakan di Kecamatan Sepaku, lokasi IKN, terdapat sekitar 5.000 sampai 6.000 hektar lahan nenek moyang yang belum mendapatkan sertifikat kepemilikan. Lahan-lahan itu disebut sebagai satu-satunya penopang hidup karena hutan habis semua, mata pencarian juga habis. Mereka berharap sebelum pembangunan ibu kota negara benar-benar dimulai, urusan kepemilikan tanah tersebut diperjelas dengan berharap pemerintah memberikan surat-surat kepemilikan tanah kepada masyarakat adat.